Oleh karena itu, Jokowi lah satu-satunya kita harapkan bisa memperbaiki polisi. Saya perkenalkan Pak Sandi Ebenezer Situngkir dari Tim Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan, disingkat TAMPAK. Menarik sekali Bang Sandi. Tadi baru saja di tampak besar badannya. Kita siang ini informasi terakhir tadi menjadi sangat penting diskusi ini karena mengungkap hal-hal yang memang belum terpublikasi. Saya kira Bang Sandi nanti akan lebih membeberkan lagi hal-hal yang isu yang informasi yang berseliweran. Ya silakan Bang. Oke, baik. Kepada teman-teman sekalian, yang pertama memang sejak awal terbentuknya kawan-kawan yang kemudian menamakan diri Tampak itu melihat persoalan ini memang persoalan yang sangat serius dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi gitu ya. Pertimbangan kami ketika itu ketika hari Senin diumumkan Mabes Polri kasus ini, hari Jumat kami kumpul di kantor, hari Senin kami membuat pengaduan di Propam itu. Ya. Hitungan kami waktu itu, kenapa kami harus membuat pengaduan terkait dengan kode etik gitu ya? Karena memang kesimpulan kami, itulah kasus pidananya itu paling tinggi gitu, tingkat kesulitannya. Sehingga kami mau menyisir dari samping gitu ya, seperti makan bubur yang sangat panas itu, kami ambil dari kanan kiri dulu, baru kami masuk ke tengah. Kira-kira begitu hitungan kami ketika itu. Kenapa misalnya kami harus membuat pengaduan dengan teradu Irjen Pol Verdi Sambo dan kawan-kawan gitu ya terkait dengan pelanggaran kode etik. Karena hitungan kami ketika itu sepanjang dia kode etik, pembuktiannya sangat mudah gitu ya. Sebelumnya kan sudah banyak kita dengar terkait dengan penjelasan-penjelasan atau komunikasi yang dibangun Polri yang menurut kita yang paham hukum itu kok semuanya salah gitu ya. Penjelasan Kapolres gitu ya, kemudian penjelasannya Brigjen Ramadan itu kok sepertinya kok beda gitu ya. Sehingga memang kita seriusin terkait dengan kode etik itu. Berikut untuk mendukung pengaduan kode etik itu, kami coba melakukan komunikasi dengan para pengampu kepentingan di negara ini ya. Siapa-siapa mereka, kita kan sudah terbiasa melakukan gerakan-gerakan advokasi publik ya. Sehingga memang keterlibatan para pengampu kepentingan itu memang sangat penting. Oleh karena itulah kami kemudian melakukan audiens dengan Menko Polhukam gitu ya, melakukan Dewan Pers, ke Komnas HAM, ke LPSK, ke Kompolnas gitu. Seburuk apapun penilaian kawan-kawan di awal-awal itu, kami kira karena ini kasus publik, kita perlu mendapat dukungan yang kuat terhadap institusi yang didirikan oleh undang-undang. Itu hitungan kami ketika itu. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman lainnya, dari kode etik inilah kemudian kita bisa menyisir, ketemulah yang 30 sekian orang itu, gitu ya. Karena ternyata memang pembuktiannya tidak sulit, gitu ya. Tapi dari 31 orang itu, sekarang ini kita bisa membuka titik Pandora yang ada di kepolisian itu sebenarnya. Kalau memang ini mau serius gitu ya. Kenapa sih misalnya harus ada rombongan yang bisa diajak berbohong gitu? Kenapa harus ada rombongan yang diajak membuat skenario gitu ya? Meskipun skenario itu sebenarnya skenario yang sangat dangkal-dangkal semuanya. Hal-hal mudah sebenarnya bagi kawan-kawan untuk mematahkan itu. Nah, kemudian samalah semuanya ya. Polisi ini harus kuat gitu ya sebagai instrumen negara hukum gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dari instrumen negara demokrasi gitu ya. Demokrasi ini akan tegak kalau ada penegakan hukum. Kepolisian bertugas melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat gitu. Kalau penegak hukumnya, terutama anggota Polri, sudah tidak bisa dipercaya bagaimana tegaknya negara demokrasi di Indonesia. Itulah analisa-analisa kita kemudian sampai hari ini. Gitu. Pertemuan tampak kemarin diskusi di daerah proklamasi itu kesimpulan kita.
maka niat kita adalah bagaimana memperkuat fungsi pengawasan di polisi itu. Setelah kita tracking undang-undang kepolisian itu, ternyata Kompolnas itu tidak ada fungsi pengawasan sebenarnya ke polisi itu, kecuali dia hanya memberikan saran kepada presiden. Ya, fungsi pengawasan Kompolnas itu baru kita temukan di peraturan presiden. Lompatan hierarki perundang-undangan itu sangat jauh dari undang-undang ke perpres gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman nanti bisa membahas seperti apa ya. Di hierarki perundang-undangan itu tidak ada namanya perkap ya atau perpol gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat undang-undang kepolisian itu begitu banyak melahirkan perkap atau perpol itu. Nah, ini rujukannya kemana? Berarti ada sebuah inkonstitusional di kepolisian itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya kira Polri harus diperkuat, mau tidak mau memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan pengawasan, mekanisme pengawasan kepada polisi. Pilihannya mungkin yang paling cepat adalah kawan-kawan yang lain atau kami lah, kita semua lah, pilihan terbaik dan tercepat adalah kita mengajukan judicial review terkait dengan undang-undang kepolisian gitu ya. Bagaimana misalnya polisi melakukan pemeriksaan kepada kawannya, kemudian dia juga mengadili. Ingat kasus AKBP Brotoseno gitu. AKBP Brotoseno yang sudah dipidana 4 tahun, kemudian harus melahirkan perubahan perkap supaya ada mekanisme PK gitu ya. Setelah diperiksa ternyata tidak dipecat gitu ya. Kemudian oleh Kapolri harus dirubah itu perkap itu. Kemudian berikut di kondisi sekarang ini terkait dengan kasus sekarang, kira-kira Kapolri punya etika baik ya? Mau nggak dia melakukan hal yang sama dengan AKBP Brotoseno gitu ya? Boleh tidak terkait dengan majelis etik pemeriksaan yang diduga pelanggaran etik ini terhadap 31 orang ini, boleh tidak masyarakat lain ikut? Ya, kalau misalnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan persidangan bersama terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, mestinya polisi juga bisa dong, gitu ya. Nah, harapan kita ke depan seperti itu. Harus ada fungsi independen yang sangat transparan terkait dengan pengawasan internal kepolisian ini. Berikut terkait tadi misalnya apa yang harus dikerjakan ke depan. Ya, saya kira penjelasan dari LPSK terkait dengan staf LPSK yang menerima 2 amplop itu, saya kira itu juga pintu masuk gitu ya, terkait dengan perilaku yang terjadi selama ini. LPSK mengaku menerima 2 amplop itu, dan itu diakui oleh Edwin Partogi Pasaribu sebagai Wakil Ketua LPSK. Nah, ini poin-poin ini, peristiwa-peristiwa kecil ini, boleh nggak kita kumpulkan menjadi satu yang besar gitu? Boleh nggak kita laporkan misalnya kepada KPK misalnya terkait dengan itu, supaya KPK juga bisa masuk misalnya. Nah, tapi ini kan bukan pekerjaan mudah, pasti pekerjaan sulit. Jadi terkait misalnya nama-nama yang di Satgasus Merah Putih itu, sekarang kita tracking nama satu-satu, itulah nama paling terkenal di kasus-kasus besar. Pertanyaan sekarang, apakah kasus besar itu melahirkan pelak yang besar? Kira-kira begitu, Bung. Senior-senior ini dulu mengajarkan kita menempatkan negara itu sesungguhnya tidak pernah baik kepada warga negaranya, gitu. Sehingga di negara apa pemerintah? Pemerintah lah. Oh, pemerintah. Dalam hal ini juga pemerintah, gitu ya. Sehingga mereka dulu ajarkan kita itu ada namanya judicial background, gitu ya. Judicial background itu bagaimana pemerintah itu, bagaimana penguasa itu menerapkan pasal yang seolah-olah itu betul, tapi itu pelanggaran. Ketika misalnya pasal 340, 338 itu diterapkan kepada para tersangka dalam kasus ini, ya, memang kita juga harus mencermati dengan kencang gitu. Apakah itu bagian dari sebuah skenario terkait dengan melegalkan sebuah pelanggaran dalam dakwaan gitu ya, sehingga masyarakat dan pegiat-pegiat masyarakat kita yang mau seperti ini memang harus mencermati penerapan pasal itu gitu ya. Kemudian saya setuju sampai oleh Bang Sugeng tadi itu ya, kalau per hari ini
seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, DPR diam gitu ya. Kalau diam, berarti ada sesuatu. Apa sudah disiram? Pakai air maksud saya. Senior yang lebih tahu itu, gitu ya. Jadi kalau dia diam, berarti ada sesuatu. Karena apa? Karena mestinya dia tidak diam. Mestinya dia berbicara. Atau begini, Pak, mungkin. Yang paling cepat mungkin ya, kalau misalnya figur Jokowi sebagai presiden ini masih memiliki etika baik. Kita kan Jokowi ini kan kita tempatkan dulu, kita dukung dulu Jokowi ini karena kita harapkan ada pembaharuan gitu. Kita bercapek-capek ria di lapangan menjadi relawan itu. Harapan kita Jokowi ada upaya yang kuat lah di segala hal ya. Nah, sekarang di saat DPR diam, seperti yang sampaikan Menko Polhukam itu, saya kira Jokowi sekarang ini saatnya untuk membentuk tim audit gitu ya. Kan bukan pandangan yang baru bagaimana misalnya hedonisme dipraktekkan di Polri itu ya, hidup mewah, tas-tas mewah, mobil-mobil mewah gitu ya. Kalau misalnya dimulai dari hal-hal kecil, seorang anggota Polri menggunakan mobil apa, tas, istri anggota Polri misalnya menggunakan tas Hermes yang harganya 500, hal-hal kecil saja gitu ya. Kemudian ada perwira-perwira tinggi Polri yang menggunakan mobil mewah yang harganya 1 miliar ke atas, hal-hal kecil aja. Karena pengalaman di tempat lain, ada seorang anggota polisi yang kebetulan istrinya Kapolres, hanya karena arisan mengangkat duit, dicopot Kapolresnya itu. Hanya karena salah bergembira aja nih, mestinya bergembiranya tangannya di belakang begini kan, ternyata tangannya diangkat-angkat. Itulah alasan pencopotan Kapolres itu. Kalau seperti itu bisa dicopot, kenapa kehidupan lain tidak bisa dicopot? Saya kira pada kawan-kawan semuanya, saya kira Presiden Jokowi harus membentuk tim untuk mengaudit Polri secara keseluruhan gitu, baik kinerja maupun yang lain-lain. Bila perlu melibatkan PPTK. Kapan lagi Jokowi bisa memberikan legasi yang paling hebat terkait dengan polisi ini gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Jokowi masih mau, libatkanlah PPTK terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa di situ ada uang 800 miliar gitu ya, sekian miliar. Isunya seperti itu. Tapi isu ini kan bukan kita yang ngerjain, Bang. Masa kita disuruh menyelidiki? Iya, kita minta kepada. Kita bukan penguasa. Oleh karena itu kita minta penguasanya itu untuk menyelidiki ini, gitu. Termasuk Jokowi lah, kira-kira begitu. Baik pemirsa atau yang pencinta yang mengikuti berita-berita aktual di RKN Media, tentu saja selama proses diskusi banyak isu-isu informasi yang tadi diungkapkan para pembicara di depan, dan tentu saja kita akan menunggu seperti apa sepak terjang penanganan selanjutnya. Ikuti terus informasi lewat RKN Media dan akan berkelanjutan diskusi-diskusi ke depan. Mungkin diberi kesempatan kalau ada closing statement 1 menit. Jadi kalau kita mengikuti pernyataan Gus Dur itu kan hanya 3 polisi yang baik kata ya. Salah satunya hanya Hugeng gitu. Jadi karena kalau kita mengikuti pernyataan Gus Dur itu tidak ada lagi polisi yang baik. Oleh karena itu Jokowi lah satu-satunya kita harapkan bisa memperbaiki polisi. Bukan hanya polisi tapi juga institusi kejaksaan dan Mahkamah Agung gitu. Pertanyaan sekarang, Jokowi kapan mau memulai seperti disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu? Itu harapan kita. Di luar itu sangat sulit. Terima kasih.